Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Rafika Agustin, NIM 20211126, kelas 2C Manajemen. Di sini saya akan menjawab soal dari uji kompetensi 2, mata kuliah Bahasa Indonesia. Soal yang pertama, jelaskan pola bentuk gabungan terikat, tulislah kembali bentuk gabungan terikat berikut ini. Jawabannya, menurut Kamus KBBI, bentuk gabungan terikat yaitu bentuk bahasa yang harus digabung dengan unsur lain agar dapat dipakai dengan memiliki makna yang jelas terkait dengan bentuk yang ditulis pada serangkaian kata yang mengikutinya. Jika diikuti dengan kata dasar, maka bentuk-bentuk terikat ditulis tanpa spasi. Namun jika digabungkan dengan bentuk kata yang berimbuhan, maka penulisannya harus dipisah. Contohnya, adi plus kuasa sama dengan adik kuasa. Catur plus tunggal sama dengan catur tunggal. Dwi plus warna dibaca dwi warna. Ekstra plus kulikuler dibaca ekstra kulikuler. Kontra plus revolusi dibaca kontra revolusi, digabung menjadi satu. Purna wirawan sama dengan purna wirawan. Septa plus krida sama dengan septa krida. Sub plus bagian sama dengan subbagian. Soal yang kedua, jelaskan perbedaan bentuk penalaran deduktif dan bentuk penalaran induktif. Berikut contoh penerapannya. Jawab. Penalaran deduktif, sebuah penalaran guna menarik kesimpulan yang berupa prinsip atau sikap khusus berdasarkan fakta yang bersifat umum. Kesimpulan deduktif dibentuk dengan cara deduksi. Cara deduksi tersendiri dimulai dari hal umum menuju hal yang khusus ataupun hal yang konkret. Contoh, masyarakat Indonesia konsumtif atau umum dikarenakan adanya perubahan arti sebuah kesuksesan khusus dan kegiatan imitasi khusus dan media hiburan yang menampilkan gaya hidup konsumtif sebagai prestasi sosial dan penandaan status sosial. Penalaran induktif, sebuah paragraf yang diawali dengan menjelaskan suatu permasalahan khusus, mengandung pembuktian dan contoh fakta yang ditemukan, yang diakhiri dengan kesimpulan yang berupa pertanyaan umum. Contohnya, kita menjatuhkan buku dan terjatuh ke bawah. Kita menjatuhkan pulpen, ternyata jatuh ke bawah. Berarti kita menyimpulkan bahwa semua benda akan jatuh ke bawah. Soal yang ketiga, jelaskan dan beri contoh transkripsi dan transliterasi. Berikut contoh penerapannya. Jawab. Transkripsi adalah pengalihan tuturan yang berwujud bunyi ke dalam bentuk tulisan atau penulisan kata, kalimat, atau teks dengan menggunakan lambang-lambang bunyi. Contohnya, mereka tidak suka kue yang manis. Mereka tidak suka kue yang manis. Transliterasi yaitu menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia suatu penyalinan dengan pergantian huruf dengan abjad satu ke abjad yang lain. Contohnya, transliterasi huruf Arab sa dilambangkan dengan huruf Latin S dibaca se. Soal nomor 4, jelaskan penomoran bagian karangan berikut ini. Perbaikilah jika menurut Anda masih ada penulisan yang salah. Soalnya, A. Program usaha, 1 tahap persiapan program, 1.1 penerimaan warga belajar, 1.2 pemilihan penyelenggaraan, 1.3 pemilihan ketua kerja usaha, 1.3 pemilihan ketua kejar usaha, 1.3.1 musyawarah, 1.3.2 ditunjuk. Jawab. Pembenaran nomor 1. Program usaha
atau bab. 1.1 tahap persiapan program, di mana itu subbab. Dan 1.1.1 penerimaan warga belajar anak dari subbab. 1.1.2 pemilihan penyelenggaraan. 1.1.3 pemilihan ketua kejar usaha yang dibagi menjadi dua, yaitu A. Musyawarah anak subbab pertama, B. Ditunjuk anak subbab pertama. Jelaskan cara penulisan gelar akademik yang benar. Kemudian jawab soal berikut ini. Jika masih salah penulisannya, segera diperbaiki. Jawabnya, gelar akademik seharusnya ditulis dengan tanda titik antar huruf pada singkatan gelar yang sudah tertera. Lalu penulisan gelar ditulis di belakang nama seseorang, antara nama orang dengan gelar yang dimilikinya, ditambahkan pada tanda koma. Penulisan gelar akademik yang benar adalah Bayu Maharani, S.S, R.M. Pratama, Magister .M, Dr. Irfan Fathur Rahman, S.PD, M. PD, Dr. DRS. Muhammad Hanzanuddin, M. PD, Prof. Dr. Ahmad Ulin Nuha, M. PD. Soal ke-6, jelaskan penggunaan tanda elipsis, tanda siku, dan tanda kurung. Berikan contoh penggunaan tanda tersebut dalam kalimat. Jawab, tanda elipsis yaitu tanda titik yang disusun secara beruntutan. Tanda baca elipsis berfungsi untuk menandakan kalimat yang terputus-putus, menghilangkan sebuah kata dalam kalimat, memberikan jeda atau jarak dalam sebuah pembicaraan. Contohnya, aku juga tidak habis pikir dengan kejadian itu. Oh, sepertinya saya harus pulang sekarang. Yang kedua, tanda siku yaitu tanda yang digunakan untuk mengapit keterangan yang ada pada kalimat penjelas atau digunakan untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atau atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah yang telah ditulis. Contohnya, persamaan kedua proses itu, kurung buka, perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2, kurung tutup. Buatlah halaman 35 sampai 38. Perlu dibentangkan di sini. Tanda kurung yaitu yang digunakan untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelas. Contohnya, kalimat tersebut memiliki arti berbeda menurut KBBI. Kurung buka, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kurung tutup. Soal nomor 7, jelaskan 3 penalaran induktif meliputi generalisasi, analogi, dan hubungan sebab akibat atau kausal. Silakan jelaskan satu persatu disertai contohnya. Jawab, generalisasi adalah proses penalaran yang membentuk kesimpulan secara umum melalui suatu kejadian, hal, dan sebagainya. Generalisasi juga bersifat induktif. Contohnya, kenaikan BBM baru-baru ini telah menyebabkan harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi. Para pengguna angkutan umum harus membayar 2 kali lipat besarnya dari sebelum adanya kenaikan BBM. Langkanya BBM membuat masyarakat merasa resah dan panik. Yang kedua, analogi adalah dalam ilmu bahasa menjelaskan bahwa analogi merupakan persamaan antara bentuk yang terjadi dasar terjadinya bentuk-bentuk yang lain. Contohnya, belajar dengan menggunakan buku dan kertas seperti pedang yang berkepala 2. Jika menggunakan kertas terlalu banyak dapat menyebabkan hutan gundul dan pemanasan global yang terjadi. Tetapi apabila tidak menggunakan kertas, dapat menyebabkan orang tidak dapat belajar dengan baik, apalagi yang memiliki tingkat ekonomi terbatas, serba salah untuk mengambil keputusan seperti saat penggunaan pedang berkepala 2 yang bisa menyerang 2 arah yang berlawanan. Yang ketiga, sebab akibat atau kausal yaitu suatu yang bersifat menyebabkan suatu kejadian atau bersifat saling menyebabkan. Contohnya, Dian selalu membantu orang dengan ikhlas. Dia juga selalu
baik terhadap semua orang. Akibatnya, sikap yang sopan membuat dia disemangati oleh banyak orang dan tidak pernah sombong. Itu sebabnya. Soal nomor 7, jelaskan yang dimaksud dengan silogisme. Berikut contohnya silogisme. Jawab, silogisme adalah suatu pengambilan kesimpulan dari dua macam keputusan yang mengandung unsur yang sama, dan salah satunya harus universal. Suatu keputusan yang ketiga yang sebenarnya sama dengan dua keputusan yang mendahuluinya. Dengan kata lain, silogisme merupakan pola pikir yang disusun dari dua buah pertanyaan dan dua kesimpulan. Contohnya, premis mayor sama dengan semua kota di Laos tidak memiliki pantai. Premis minor, kota Tacloban memiliki pantai yang luas. Kesimpulannya, kota Tacloban bukan kota di Laos. Nomor 9. Apa yang dimaksud dengan konjungsi? Sebutkan jenis-jenis konjungsi dan beri contoh penerapan konjungsi. Jawab, konjungsi merupakan salah satu tipe kohesi gramatikal yang biasa dilakukan dengan menghubungkan suatu unsur lain dengan tulisan. Pengertian konjungsi menurut dalam KBBI adalah kata manapun ungkapan penghubung antara firasa, antar kata, antar kalimat, dan antar klausa. Jenis-jenis konjungsi dan contoh penerapannya. Konjungsi aditif, yaitu kata penghubung yang memberikan keterangan tambahan ini adalah salah satu jenis yang sering disebut juga dengan kata gabungan, tapi tanpa mengubah keterangan di dalam kalimat sebelumnya. Contoh, serta, lain, dan. Penerapannya, Doni tanding sepak bola di lapangan dan Putri pergi ke kantor. Yang kedua, B. Konjungsi adversatif, yaitu kata penghubung yang menghubungkan dua gagasan yang berlawanan atau menyatakan kontras. Contoh tetapi, melainkan, meskipun, dan namun. Penerapannya, Dian tetap masuk kerja meskipun dia sedang sakit. C. Konjungsi antar kalimat. Konjungsi juga dibagi dengan kelompok berdasarkan satuan bahasa tempat konjungsi digunakan. Konjungsi untuk menggabungkan dua kalimat berbeda dengan konjungsi untuk menggabungkan dua paragraf. Contoh, biarpun begitu, sekalipun demikian, lagi pula, akan tetapi, namun, kecuali itu, oleh karena itu, oleh sebab itu, sebelum itu. Contoh kalimatnya, Bapak meninggal semalam. Sebelum itu, Ibu terlebih dahulu meninggal. D. Konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif merupakan kata penghubung yang menghubungkan dua kata, frasa atau klausa, di mana kedua unsur tersebut memiliki fungsi sintaksis yang sama. Contohnya, tidak hanya, tetapi juga, tidak hanya, bahkan, bukannya, melainkan, makin, jangankan, dan pun. Dalam kalimat contoh kalimatnya, si jago merah tidak hanya melahap rumah penduduk, tetapi juga sebuah sekolah di dekatnya. E. Konjungsi klausa. Kalau kamu sering mengatakan atau menulis kata jadi, berarti kamu sedang menggunakan kata penghubung klausa. Klarifikasi kata penghubung yang satu ini memiliki fungsi untuk menggabungkan dua gagasan yang memiliki hubungan sebab akibat. Contohnya, jadi, karena, sebab, dan sehingga. Contoh kalimatnya, hari ini Lisa tidak masuk sekolah karena semalam dia begadang. Nomor 10, wacana terbagi menjadi 5, yakni wacana narasi, wacana deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Jelaskan ciri dan perbedaan tiap wacana tersebut, serta berikan contohnya. Jawab, wacana narasi. Berarti kisahan penyusunan wacana narasi erat kaitannya dengan rangkaian peristiwa. Wacana ini merupakan menyampaikan serangkaian kejadian menurut urutan terjadi dengan maksud memberikan arti kepada sebuah kejadian atau serentetan kejadian dan agar pembaca dapat memetik hikmahnya dari cerita itu. Ciri-cirinya menceritakan peristiwa, adanya tokoh, dan waktu kronologis. Contoh narasi.
Meli selalu menyaksikan tetangganya membuang sampah sembarangan. Ia ingin menegur namun tidak enak hati. Karena jika musim hujan datang dan parit dekat rumahnya mereka tersumbat, maka yang kebanjiran bukan hanya tetangga Meli yang membuang sampah sembarangan saja. Namun mereka semua yang tinggal di lingkungan itu akan terkena dampaknya. Ketika hujan datang di suatu malam, dampaknya dari tetangga Meli yang membuang sampah sembarangan banjir pun datang, air masuk ke dalam rumah mereka. Kesal hati Meli, namun percuma karena salahnya juga kenapa tidak menegur tetangganya itu. Dampaknya mereka semua kesusahan. Wacana deskripsi. Wacana deskripsi yang ditunjukkan pada penerima pesan agar dapat membentuk suatu citra atau imajinasi tentang suatu hal. Karangan ini berisi gambaran mengenai suatu hal, keadaan sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan hal tersebut. Biasanya wacana ini banyak digunakan dalam katalog penjualan dan data-data kepolisian. Ciri-cirinya, penggambaran tersebut dilakukan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri, ditandai dengan penggunaan kata-kata atau ungkapan detail atau terperinci, digunakannya kata-kata yang bersifat evaluatif yang terlalu abstrak. Contoh wacana deskripsi. Salah satu museum sejarah tentang perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia yang berada di Yogyakarta adalah Museum Jogja Kembali. Jika dilihat dari luar, museum ini berbentuk kerucut. Museum Jogja Kembali terdiri dari 3 lantai lengkap dengan ruangan perpustakaan dan ruangan serbaguna. Ketika Anda masuk museum ini, maka Anda akan menemukan pada ranah pintu tulisan sejumlah 422 nama pahlawan yang gugur di daerah Wikreis 3 atau RIS. Di lantai pertama terdapat 4 museum yang menyimpan benda bersejarah, misal senjata, telepon, mesin ketik, dan lain-lain. Lantai kedua terdapat ruang diorama yang mengisahkan perjuangan rakyat Indonesia. Di bagian luar lantai 2 terdapat relief dengan jumlah sekitar 40 relief. Di lantai 3 terdapat pahatan dan ruang ini khusus digunakan untuk mengenang dan mendoakan para pahlawan yang gugur. Di tengah ruang lantai 3 terdapat 3 bendera yang dengan bendera merah putih yang berkibar. Wacana eksposisi merupakan jenis wacana untuk menerangkan suatu hal kepada penerima pembaca agar yang bersangkutan memahaminya. Dalam wacana ini diperlukan proses berpikir. Wacana ini digunakan untuk menjawab pertanyaan, bagaimana? Karena menerangkan proses atau prosedur suatu aktivitas. Wacana ini isinya ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan atau memberikan pengertian dengan gaya penulisan yang singkat, akurat, dan padat. Ciri-cirinya memakai bahasa baku, tulisan tidak memihak atau tidak memaksa kemauan penulis ke dalam kalimat, penyampaian teks lugas, berisi informasi tentang pengetahuan, berisi objektif dan netral. Contoh wacana eksposisi. Perkembangan bahasa Indonesia sudah beberapa kali mengalami perubahan, terutama ejaan bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin. Perubahan ini disesuaikan dengan perkembangan bahasa Indonesia serta masyarakat yang menggunakannya. Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, ejaan resmi bahasa Melayu diubah menggunakan huruf Latin dan pada tahun 1947 setelah kemerdekaan berlaku ejaan baru untuk bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia ini ditandatangani oleh Menteri yang bernama M.R. Suwandi, maka dari ejaan tersebut dikenal dengan ejaan Suwandi. Dan pada tahun 1972, ejaan yang disempurnakan EYD berlaku hingga sekarang. Wacana argumentasi adalah wacana yang berisi ide atau gagasan yang dilengkapi dengan data-data sebagai bukti dan bertujuan untuk meyakinkan pembaca terhadap kebenaran ide atau gagasan. Ciri-cirinya berisi argumen, menggunakan logika atau penalaran sebagai landasan berpikir. Contoh wacana argumentasi.
Adanya sisi positif dan negatif yang dapat digali dari pembelajaran bahasa Jawa di sekolah dasar. Apabila dilihat dari sisi positifnya, pembelajaran bahasa Jawa dapat dilestarikan sedini mungkin pada anak-anak terlebih melihat kondisi sekarang ini di mana anak-anak kerap melupakan kebudayaan negaranya sendiri. Namun ada pula sisi negatifnya dari pembelajaran ini. Jika dipelajari hanya sambil lalu, maka anak justru dapat meremehkan bahasa Jawa itu sendiri. Bahasa ini dapat dianggap sebagai hal yang tidak penting dan tidak dilihat dari kacamata kebudayaan. Wacana persuasi. Wacana yang isinya bersifat ajakan atau nasihat biasanya ringkas dan menarik, serta bertujuan untuk mempengaruhi serta kuat pada pembacaan atau pendengar agar melakukan nasihat atau ajakan tersebut. Ciri-cirinya, persuasi berasal dari pendirian bahwa pikiran manusia dapat diubah. Harus menimbulkan kepercayaan para pembacanya, persuasi harus dapat menciptakan kesepakatan atau penyesuaian melahi kepercayaan antara penulis dengan pembaca. Contoh wacana persuasi. Banjir telah menjadi masalah umum masyarakat Jakarta. Banyak sekali kerugian yang diakibatkan oleh bencana alam banjir, mulai dari kerugian material dan juga kerugian non-material. Namun perlu kita sadari, penyebab banjir sendiri ialah ulah manusia yang selalu merusak alam. Mulai dari penebangan pohon secara liar, membuang sampah sembarangan, sampai mengotori sungai. Oleh karena itu, agar terjadi banjir ini tidak terulang lagi, perlu adanya sikap nyata dari kita untuk menjaga lingkungan. Sekian, jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.